Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, khususnya pada mata kuliah psikologi kepribadian. Sebelum kita lanjut video ini, teman-teman jangan lupa untuk like and subscribe video yang saya berikan ini, agar teman-teman nantinya mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan materi, yaitu teori kepribadian Carl Rogers. Baiklah, kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang teori kepribadian yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih itu teori kepribadian. Teori kepribadian adalah sekumpulan anggapan ataupun konsep yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan tentang tingkah laku dari seorang manusia itu sendiri. Nah, jika kita mengetahui teori kepribadian, maka usaha kita dalam memahami karakter ataupun kepribadian seorang manusia itu akan menjadi lebih mudah. Salah satu teori yang dapat kita pelajari yaitu teori kepribadian Carl Rogers. Siapakah itu Carl Rogers? Carl Rogers adalah salah satu tokoh dalam bidang psikologi humanistik yang memiliki pandangan jika seorang manusia itu memiliki tanggung jawab atas hidupnya dan kedewasaannya sendiri. Nah, teori kepribadian Carl Rogers ini sering digunakan dalam bidang konseling dan klinis. Kemudian Carl Rogers sendiri lahir di Oxford pada tanggal 8 Januari 1902. Kemudian ia wafat pada tanggal 4 Januari 1987. Nah, beliau mendapatkan gelar MA-nya di Universitas Columbia dan PhD pendidikan psikologi pendidikan dan klinis. Nah, dalam teori kepribadian Carl Rogers ini terbagi atas 3. Yang pertama, struktur kepribadian. Yang kedua, yaitu dinamika kepribadian. Dan yang ketiga, yaitu perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian. Sejak awal, Carl Rogers lebih memfokuskan kepada cara bagaimana kepribadian itu dapat berubah dan berkembang, sehingga beliau tidak memfokuskan kepada struktur kepribadian. Namun dalam 19 rumusannya dalam memahami hakikat kepribadian manusia, terdapat 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya. Yang pertama yaitu organisme. Nah, organisme ini ialah makhluk fisik yang dengan semua fungsi-fungsinya, baik itu fisik maupun psikis. Organisme adalah satu kesatuan yang mana apabila perubahan pada satu bagian, maka akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah medan fenomena. Nah, medan fenomena ini bukan daerah Medan ya, tapi medan yang di sini yaitu adalah medan fenomena itu ialah pengalaman, seluruh pengalaman kita baik internal maupun eksternal, disadari maupun tidak disadari, maka itu dinamakan dengan medan fenomena. Jadi medan fenomena itu adalah seluruh pengalaman kepribadian manusia semasa hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu self. Self adalah menurut Rogers yaitu adalah aspek struktur dan proses teori kepribadian. Pengalaman fenomenologis ialah pengalaman yang telah kita lakukan secara sadar
artinya bisa kita ingat, seperti pengalaman mengenai diri kita sendiri. Nah, maka itu disebut dengan sel. Kemudian bagian yang kedua yaitu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian, Carl Rogers meyakini bahwa seseorang dimotivasi oleh kecenderungan ataupun kebutuhan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan kebutuhan dirinya. Nah, kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai kebutuhan dasar dari jiwa manusia yang meliputi kebutuhan fisik dan psikis. Bagian yang ketiga selanjutnya yaitu adalah perkembangan kepribadian. Nah, pada perkembangan kepribadian ini, Carl Rogers tidak mengemukakan tahapan dalam perkembangan kepribadian, tetapi dia lebih tertarik kepada cara orang tua dalam menilai anaknya, sikap dan perlakuannya terhadap anaknya. Jika orang tua tidak mencurahkan penerimaan dan kasih sayang terhadap anaknya, bahkan memberikan penolakan kepada anak, maka kecenderungan bawaan anak dalam mengaktualisasikan dirinya akan menjadi terhambat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teori kepribadian Carl Rogers ini. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.